Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat dosen pengampu mata kuliah Teori Grup, Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi terkait perkalian notasi siklik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Syakira Zalfani Asla dan rekan saya Elina Hasna Fauzia, Maila Rianita, dan Sevia Dwinita Arum. Baik, selanjutnya. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan saya serahkan kepada rekan saya, kepada Elina. Saya persilahkan. Baik, di sini ada definisi fungsi. Suatu fungsi f dari A ke B adalah suatu aturan yang memetakan setiap elemen A ke tepat satu elemen B, atau bisa ditulis seperti pada gambar. Jika F memetakan A, anggota himpunan A, ke B, anggota himpunan B, ditulis sebagai FA sama dengan B. Lalu di sini jika kita ingin mendefinisikan suatu fungsi F yang memetakan setiap elemen dari A ke tepat satu elemen dari B. Misalkan kita memiliki dua himpunan. Himpunan A memiliki elemen 1, 2, 3, lalu himpunan B memiliki elemen A, B, C. Nah, di setiap panah itu menunjukkan pemetaan dari satu elemen di A ke satu elemen di B. Semua elemen di A dipetakan ke tepat satu di elemen B, maka ini dikatakan fungsi. Lalu selanjutnya ada fungsi 1, dan onto. Fungsi F A dipetakan ke B dikatakan 1, 1 jika F A sama dengan FB, maka A sama dengan B. Lalu untuk fungsi onto, fungsi F A dipetakan ke B dikatakan onto untuk setiap B anggota himpunan B ada A anggota himpunan A, sedemikian sehingga B sama dengan FA. Di sini ada gambar fungsi 1, 1, dikatakan fungsi 1, 1 apabila kodomain ini hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh lebih dari satu. Lalu di sini ada fungsi onto. Fungsi onto atau fungsi subjektif. Anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu dan tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak terpasangkan. Lalu biasanya jumlah anggota kodomainnya sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Lalu selanjutnya ada fungsi komposisi. Jika F dan G adalah fungsi-fungsi dengan F, A dipetakan ke B dan G, B dipetakan ke C, maka ada fungsi dari A ke C. Fungsi dari A ke C adalah fungsi komposisi yang terdiri dari F diikuti G, ditulis G bundaran F, A sama dengan G, F A sama dengan C, dengan A anggota himpunan A dan C anggota himpunan C. Di sini ada gambar fungsi komposisi. Jika F dan G, fungsi F memetakan A ke B dan G memetakan G ke C, maka ada fungsi dari A langsung ke C. Fungsi dari A ke C itu disebut fungsi komposisi. Selanjutnya ada definisi permutasi. Suatu permutasi pada A adalah fungsi dari A ke A yang sekaligus 1, 1 dan onto atau fungsi bijektif. Bisa ditulis seperti pada gambar. Misalkan contoh diberikan A 1, 2, 3, 4, 5.
Di sini sudah ada contoh fungsi bijektif, di mana 1 dipetakan ke 4, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 5, 4 dipetakan ke 3, 5 dipetakan ke 1. Atau bisa dapat dinyatakan dengan notasi singkat menjadi F seperti ini. F1 dipetakan ke 4, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 5, 4 dipetakan ke 3, dan 5 dipetakan ke 1. Lalu untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elina. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Maila, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya permutasi komposisi. Jika F dan G permutasi-permutasi pada A, maka F bundaran G juga permutasi pada A. Atau bisa dituliskan seperti ini. Lalu untuk contohnya, ada F, yaitu yang permutasi yang sudah dituliskan menjadi matriks 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 4, 2, 5, 3, 1. Dan G 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 3, 5, 4, 2, 1. Nah, di sini kita akan mencari F bundaran G. Nah, caranya itu G ini kita permutasikan pada F. Jadi, kita mengerjakannya dari belakang, dari yang paling kanan ini. Misalnya yang pertama, untuk 1 pada G itu dipetakan ke 3. Nah, lalu kita lihat 3 di ini akan dipetakan ke 5. Jadi, kita mendapatkan hasilnya itu ketika kita mengambil 1 ini berubah menjadi 3, lalu terakhir menjadi 5. Maka bisa kita tuliskan di sini 1 ini menjadi 5. Oke, untuk selanjutnya yang kedua, yang pertama itu dipetakan ke 5. Lalu setelah itu 5 dipetakan ke 1. Jadi 2 ini akan dipetakan ke 1 komposisinya. Untuk ketiga dengan cara yang sama, 3 ini dipetakan ke 4, lalu dari 4 akan dipetakan ke 3. Nah, bisa kita tuliskan, jadi 3 ini akan menjadi 3 lagi. Selanjutnya yang 4, pada G dipetakan ke 2, lalu kita lihat, ketika dia di F, 2 ini dipetakan ke 2 lagi. Jadi kita tuliskan F bundaran G-nya 4 dipetakan ke 2. Lalu yang terakhir 5 dipetakan ke 1. Lalu kita lihat di sini 1 dipetakan ke 4. Jadi hasilnya F bundaran G-nya 5 akan dipetakan ke 4. Sama ya seperti hasil di sini, dari 5 ke 1 lalu 1 ke 4. Oke, selanjutnya kita akan membahas notasi cycle. Nah, di sini misalkan ada P, yaitu permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi 2, 3, 4, 6, 5, 1. Nah, bagaimana cara kita menuliskan rotasi cycle ini? Kita lihat yang pertama, misalnya kita mulai dari 1 dulu pertama. Nah, 1 ini akan dipetakan ke 2. Lalu 2 ini akan dipetakan ke 3. Nah, kita tuliskan dulu dari 1 ke 2 ini bisa kita tulis 1, lalu di belakangnya 2. Kita lanjutkan dari 2 ke 3. Kita lanjutkan lagi, di sini ada 3. Memetakan ke 4.
Lalu 4 ini memetakan ke 6 dan kita lihat 6-nya di sini akan memetakan ke 1 lagi. Jadi dia balik lagi. Nah, jadi menuliskannya seperti ini. 1 menjadi 2, lalu 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, 4 menjadi 6, 6 akan menjadi 1 lagi. Ini dinamakan cycle atau perputarannya. Nah, bagaimana jika 5 ini dipetakan ke dirinya sendiri? Nah, ini termasuk cycle yang 1. Dia hanya dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi ini tidak perlu ditulis. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, lalu Pi ini terdiri dari sebuah cycle yang panjangnya 5. Nah, panjangnya 5 ini bisa kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mengapa ini tidak dihitung? Karena dia dianggap 1. Jadi 5 dan 1 itu kita cari KPK-nya. Berbeda dengan misalkan di sini ada epsilon. Epsilon ini memetakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi 2, 3, 5, 6, 1, 4. Nah, dengan cara yang sama kita cari bagaimana cara menuliskan notasi cycle-nya. Dari 1 ke 2 kita tuliskan 1 ke 2, lalu dari 2 ini menjadi 3, 2 ke 3, lalu kita lihat lagi 3 di sini akan menjadi 5. Nah, lalu 5 ini akan menjadi 1. Jadi dia kembali lagi, maka penulisannya cukup seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 5. Nah, bagaimana dengan 4 dan 6? Karena 4 dan 6 juga berbentuk cycle, karena 4 ini ke 6, lalu kita lihat 6 ini juga ke 4, maka bisa kita tuliskan secara terpisah kurungnya 4 dan 6. Nah, maka epsilon ini terdiri dari 2 buah cycle dengan panjang masing-masing 4 dan 2. Karena ini panjangnya 4 dan ini panjangnya 2. Lalu, setiap permutasi dalam PN dapat ditulis sebagai produk dari cycle-cycle yang paling lepas. Nah, karena ini produk-produk yang saling lepas, maka ini bisa disebut juga disjoint cycle. Oke, selanjutnya. Contoh lain, tadi kan kita menuliskan dari bentuk permutasinya menjadi notasi cycle. Nah, bagaimana ketika kita diberikan hanya notasi cycle seperti ini? Caranya, kita lihat di sini ada 1, 4, 3, 5, di mana dia anggota dari S6. Jadi dia tidak hanya sampai 5, karena di sini dia anggota S6, maka dia akan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan berbentuk sampai 6. Nah, untuk menuliskan anggota-anggotanya secara lengkap, kita lihat dari notasi cycle ini. Dari 1 ke 4, maka bisa kita tuliskan 1 ini menjadi 4. Selanjutnya, 4 ini menjadi 3. Nah, kita lihat di sini 4 menjadi 3. Dan yang terakhir, 3 menjadi 5, lalu 5 kembali lagi akan menjadi 1. Untuk angka 2 dan 6 yang tidak tertuliskan dalam notasi ini, berarti dia pasti akan menjadi dirinya sendiri. 2 akan dipetakan ke 2, lalu 6 juga akan dipetakan ke 6. Jadi penulisan akhirnya akan jadi seperti ini. Ini secara lengkap. Selanjutnya,
tadi yang ada panjangnya 2 itu disebut transposisi, di mana sembarang permutasi ini dari sebuah himpunan hingga memuat paling sedikit 2 elemen yang dapat ditulis sebagai produk dari transposisi-transposisi. Jika permutasi, misalkan permutasi alfa, dapat dinyatakan sebagai produk dari transposisi yang banyaknya genap, maka produk dari transposisi lain yang sama dengan alfa tadi haruslah memuat transposisi yang banyaknya genap juga. Untuk lebih gampangnya, mari kita lihat contoh selanjutnya. Di sini, contohnya misalkan diketahui permutasi alfa, yaitu notasi cycle-nya 1, 2, 3, 4. Kita tulis lengkap menjadi, kita lihat di sini 1 ke 2. Kita tulis di sini 1 ke 2, lalu 2 ke 3, dan yang terakhir 3 ke 4. Nah, kemudian pastinya 4 ini akan kembali ke 1 lagi. Jadi penulisan lengkapnya seperti ini. Jadi permutasi alfa ini 1, 2, 3, 4 bisa kita nyatakan sebagai produk 2 cycle, di mana alfa ini bisa terdiri dari 1, 4, 1, 3, dan 1, 2. Nah, untuk pembuktiannya bisa lihat di sini. Kita lihat dulu yang pertama. Di sini ada cycle dari 1 ke 4. Nah, karena 1 ini dipetakan ke 4, berarti ketika kita menuliskan alfa yang pertama, misalkan ini alfa 1, nah alfa 1 ini 1 akan dipetakan ke 4 dan kebalikannya, 4 akan dipetakan ke 1. Nah, bagaimana 2 dan 3? Karena tidak dituliskan di dalam yang cycle pertama ini, dia akan dipetakan ke dirinya sendiri, yaitu 2 ke 2 dan 3 ke 3. Jadi penulisan seperti ini. Lalu kita lihat yang kedua, produk cycle dari 1 ke 3. Seperti yang sebelumnya, berarti 1 di sini, misalkan ini alfa 2, 1 dipetakan ke 3, dan kebalikannya 3 akan dipetakan ke 1. Nah, 2 dan 4 dipetakan ke dirinya sendiri karena dia tidak tertuliskan dalam cycle-cycle tadi. Yang terakhir juga sama. Di sini 1 dipetakan ke 2, berarti 1 akan dipetakan ke 2, lalu 2 ini akan kembali lagi ke 1. Nah, untuk 3-nya dia akan dipetakan ke dirinya sendiri, dan 4 juga begitu. Nah, karena kita sudah memiliki alfa 1, 2, dan berarti ini alfa 3 yang penulisannya lengkap, kita buktikan apakah hasilnya nanti akan sama dengan alfa yang di awal ini. Nah, caranya sama seperti permutasi komposisi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita kerjakan dari yang paling awal, dari yang alfa 3 dulu dipetakan ke alfa 2. Kita lihat, misalkan kita mengerjakan secara urut dari nomor 1. Di sini itu kedua, lalu kita lihat 2 di sini. 2 di sini akan dipetakan ke 2. Nah, lalu lanjut lagi ke dari alfa 2 ini akan dipetakan ke alfa 1. Ketika ini tadi sudah 2 ke 2, kita lihat lagi 2 di sini. 2 di sini berarti dia akan menjadi 2. Nah, maka bisa kita tuliskan di sini 1 akan menjadi 2. Lalu selanjutnya kita lihat yang kedua, 2 ke 1, lalu 1
alfa 2 ini akan memetakan ke 3. Nah, kita lihat lagi 3 di alfa 2 ketika dia menjadi alfa 1 akan menjadi 3. Maka kita tuliskan 2 ini akan menjadi 3. Untuk yang ketiga, di alfa 3 dia menjadi 3. Lalu ketika di alfa 2 dia menjadi 1. Nah, 1 di sini ketika di alfa di sini ketika di alfa 1 dia akan menjadi 4. Maka 3 ini akan menjadi 4. Nah, yang terakhir untuk 4 ini di alfa 3 memetakan ke 4. Kita lihat di alfa 2 dia memetakan ke 4 juga. Dan yang terakhir di alfa 1 4 akan memetakan ke 1. Nah, maka 4 ini akan menjadi 1, kita tulis. Nah, karena hasilnya sudah seperti ini, kita lihat apakah dia sama dengan alfa yang di atas. 1, 2, 3, 4 menjadi 2, 3, 4, 1. Kemudian tadi hasil yang kita dapatkan 1, 2, 3, 4 juga menjadi 2, 3, 4, 1. Maka terbukti bahwa alfa ini yang bernotasi 1, 2, 3, 4 bisa kita tuliskan menjadi produk yang memiliki 2 cycle, yang terdiri dari 2 cycle. Rapat akan berakhir 10 menit. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu ada contoh grup permutasi. Di sini misal S yang memiliki 2 anggota yaitu 21 dan 22. Jika permutasi berbeda yang kemudian didefinisikan pada S sebanyak 2 faktorial atau 2 kali 1, maka akan diperoleh P2 yang berarti banyaknya pemetaan. Di sini hasilnya 2. Adalah himpunan simetri dari permutasi derajat 2. Maka tunjukkan bahwa P2 operasi komposisi, apakah P2 dan operasi komposisi ini merupakan grup komutatif? Jawabannya yang pertama itu diketahui bahwa himpunan S ini memiliki anggota yaitu 21 dan 22 dengan permutasi berbeda sebanyak 2. Maka kita misalkan dengan F1 yang mana 21 dipetakan ke 21 dan 22 dipetakan ke 22. Dan untuk pemetaan kedua kita misalkan dengan F2 yang mana 21 itu dipetakan ke 22 dan 22 dipetakan ke 21, sehingga diperoleh banyaknya P2 itu sama dengan F1, F2 yang berarti banyaknya kemungkinan pemetaan yang terbentuk dari himpunan S. Selanjutnya baik, selanjutnya itu di sini kita akan membuktikan bahwa P2 dengan operasi komposisi ini adalah grup. Bukti yang pertama itu sebelumnya untuk membuktikan grup sendiri itu kita tahu bahwa harus memenuhi sifat-sifat. Yang pertama itu sifat tertutup, kemudian sifat asosiatif, dan yang ketiga itu adalah memiliki sifat unsur identitas, dan yang terakhir sifat setiap anggota memiliki inverse. Nah, untuk yang pertama itu di sini ada F1 dan F2. Kita notasikan F1 dengan F1 yaitu menghasilkan F1, dan untuk
F1 di notasi F2 itu di sini kita lihat dari perhitungannya, yang dimana F2 tadi diketahui 21 itu dipetakan ke 22 dan 22 itu dipetakan ke 21. Dan untuk F1 21 dipetakan ke 21 dan 22 dipetakan ke 22. Maka hasilnya itu menjadi 21 ke 21, di mana 21 ini dipetakan ke 22, kemudian 22 dipetakan ke 22, yang dimana 22 ini dipetakan ke 21. Maka hasilnya itu sama dengan F22. Dan untuk F2 dinotasikan dengan F2, di sini F2 itu adalah 21 dipetakan menjadi 22, 22 dipetakan ke 21. Dinotasikan dengan F2 juga yang mana sama seperti sebelumnya, yaitu 21 dipetakan 22 dan 22 dipetakan ke 21. Nah, hasilnya itu 21 dipetakan 22, yang mana 21 dipetakan ke 22, yang dimana 22 ini menjadi 21. Kemudian 22 dipetakan ke 21, yang mana 21 ini menjadi 22. Maka hasilnya 21 dipetakan ke 21 dan 22 dipetakan ke 22, yang mana ini sama dengan F1. Selanjutnya, baik, selanjutnya itu kita untuk membuktikan yang pertama dari sifat tertutup. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini sebenarnya udah terlihat bahwa P2 dengan notasi permutasi ini memiliki sifat yang tertutup. Nah, tapi kita akan ambil sembarang dulu untuk F1 dan F2 yang merupakan anggota dari P2, maka sehingga semua F1 dan F2 anggota dari P2 yang mengakibatkan F1 dinotasikan dengan F2 akan menghasilkan P2, maka memiliki sifat tertutup. Selanjutnya, untuk sifat asosiatif, yang dimana berdasarkan teorema bahwa fungsi komposisi ini selalu memiliki sifat asosiatif, sehingga semua F1, F2 dan F3 merupakan anggota dari P2 akan mengakibatkan buka kurung F1 notasi F2 tutup kurung notasi F3 sama dengan F1 notasi buka kurung F2 notasi F3 tutup kurung. Maka ini terbukti bahwa memiliki sifat asosiatif. Selanjutnya, baik, untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, kepada Sevia. Saya persilahkan. Terima kasih, Syakira. Nah, selanjutnya di sini akan dibuktikan bahwa P2 dengan operasi fungsi komposisi ini memiliki unsur identitas. Berdasarkan teorema bahwa ada F1 anggota P2 yang mengakibatkan untuk setiap F anggota P akan mengakibatkan F dioperasikan dengan F1 akan menghasilkan, di sini harusnya F1 ya. F1 sama dengan F1 dioperasikan dengan F. Nah, kalau kita lihat dari tabel Cayley ini,
highlight ini kita bisa lihat bahwa jika F1 dioperasikan dengan F1 itu akan menghasilkan F1, dan jika F2 dioperasikan dengan F1, F2 dioperasikan dengan F2 menghasilkan F1. Ini maaf, di sini ada keliru, harusnya ini F2. Jadi F1 ini adalah identitas dari P2 terhadap operasi fungsi komposisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa P2 dengan operasi komposisi ini memiliki unsur identitas. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini akan dibuktikan bahwa P2 dengan operasi fungsi komposisi ini memiliki inverse untuk setiap anggotanya. Kan berdasarkan teorema bahwa untuk setiap F anggota P2 ada F dioperasikan dengan F inverse akan menghasilkan F dioperasikan dengan F inverse sama dengan F1 atau unsur identitas. Nah, di sini kita lihat dari tabelnya, kita bisa lihat F1 ketika dioperasikan dengan F1 itu akan menghasilkan F1 atau unsur identitasnya. Dan F2 jika dioperasikan dengan F2 juga akan menghasilkan F1 atau unsur identitasnya. Maka di sini unsur atau inverse dari F1 adalah F1. Dan inverse dari F2 adalah F2 karena karena F2 jika dioperasikan dengan F2 itu akan menghasilkan identitas. Begitu juga dengan F1 dioperasikan dengan F1 akan menghasilkan identitas. Jadi F1 ini P2 dengan operasi fungsi komposisi ini memiliki inverse untuk setiap anggotanya. Boleh di next. Karena tadi udah dibuktikan semua dan P2 dengan operasi fungsi komposisi ini itu memenuhi sifat tertutup, lalu memenuhi sifat asosiatif, memiliki unsur identitas, dan setiap anggotanya itu memiliki inverse. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa P2 dengan operasi fungsi komposisi ini merupakan sebuah grup. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa P2 dengan operasi fungsi komposisi ini adalah grup komutatif, atau kalau berdasarkan teorema untuk setiap F1, F2 anggota P2 akan mengakibatkan F1 dioperasikan dengan F2 sama dengan F2 dioperasikan dengan F1. Nah, di sini kita bisa lihat dari tabelnya, kalau misalkan F1 dioperasikan dengan F2 itu menghasilkan F2. Nah, jika F2 dioperasikan dengan F1 hasilnya juga F2. Jadi terbukti bahwa P2 dengan operasi fungsi komposisi ini merupakan sebuah grup komutatif. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sevia. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.